Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Julius, Staf Ahli Menteri Bidang Produktivitas dan Daya Saing dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Yang saya hormati Bapak Arya Bima, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Kartika Wirjoatmojo, Komisaris Utama BRI dan juga Wakil Menteri BUMN, Ibu Rofiko Rohim, Wakil Komisaris Utama BRI dan seluruh jajaran Dewan Komisaris, Bapak Catur Putiarto, Wakil Direktur Utama BRI dan seluruh jajaran direksi dan senior manajemen BRI, para pembicara yang akan menjadi pembicara pada acara BRI Microfinance Outlook 2022, serta para tamu undangan dan rekan-rekan media, serta para hadirin yang bergabung secara daring maupun yang on-site di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tak lupa juga yang kami banggakan, para direksi perusahaan anak BRI yang hadir di sini, terutama pelaku utama Ultramikro, Dirut Pegadaian, Pak Kusyoto, Dirut PNM, Pak Arief Mulyadi. Jangan lupa nyebut ini yang dua ini, karena ini pelaku utamanya sebenarnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Rasanya kita selalu dilimpahi rahmat, kesehatan, kekuatan, dan juga kesempatan yang luar biasa bahwa pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim yang kita kemas dalam format acara BRI Microfinance Outlook 2022. Ada 3 hal yang ingin saya laporkan kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama, pasti saya akan lapor tentang kinerja BRI. Bukan karena saking bagusnya, tapi ini wajib gitu kita laporkan. Gitu. Jadi BRI selama setahun 2021 di dalam situasi yang saya kira tantangannya tidak mudah, alhamdulillah kita bisa lalui dengan baik. Tanda-tandanya bisa dilalui dengan baik bahwa aset kita masih tumbuh ya. Jadi BRI Bank Only itu asetnya 1.572 triliun. Dan kemudian kalau digabung secara grup itu 1.600 triliun lebih. Dan kemudian kredit kita Bank Only itu tumbuh 7,2%. Itu outperform the market. Gitu. Karena market industri perbankan kreditnya tumbuh 5,4%. Dan BRI bisa tumbuh 7,2%. Dan itu sesuai konsensus, sesuai guidance yang kita berikan kepada para stakeholder, terutama para investor, bahwa kita akan tumbuh antara 6-7% pada saat itu kita berikan guidance. Dan alhamdulillah kita bisa deliver itu janji kita kepada stakeholder, 7,2%. Dan kemudian kredit itu kita kelola dengan baik, ya. Risk management kita terapkan dengan baik. Sudah barang tentu kita juga terima kasih kepada para regulator, baik OJK ya, dan kemudian BI juga gitu. Kemudian memberikan relaksasi-relaksasi dan kemudian kita lakukan restrukturisasi. Dan hasil restrukturisasi juga menunjukkan hal yang baik bahwa selama pandemi COVID-19 kita akumulasinya telah merestrukturisasi lebih dari 245 triliun rupiah kredit dan terutamanya itu adalah kredit kepada UMKM. Makanya dari awal pandemi saya katakan kalau mau selamat, selamatkan UMKM. Maka itu menyelamatkan BRI dan juga insya Allah menyelamatkan perekonomian Indonesia. Maka kita fokus kepada restrukturisasi itu. Dari akumulasi 245 triliun yang kita restrukturisasi, alhamdulillah sekarang posisi yang statusnya masih menyandang status kredit di restrukturisasi itu tinggal 156 triliun. Jadi sudah banyak yang menurun status restrukturisasinya, dan menurunnya itu kemana? Ada yang benar-benar lunas. Lunas itu artinya sudah sembuh banget gitu ya, dan lunas gitu. Kemudian ada yang lunas, kemudian ngambil lagi kredit dan lancar. Dan ada yang sekarang belum lunas, tapi statusnya lancar. Statusnya lancar, jadi kredit yang lama, tapi statusnya sudah lancar. Dan ada yang benar-benar tidak bisa diselamatkan. Ini yang paling penting.
Kalau para analis kan nunggu berapa yang tidak bisa diselamatkan ini. Alhamdulillah kita cadangkan lebih sebenarnya, tetapi yang benar-benar tidak diselamatkan dari yang direstrukturisasi itu, dulu waktu tahun pertama itu yang nggak bisa diselamatkan itu sekitar 2,5, kemudian 3%, dan menginjak tahun kedua, alhamdulillah sampai sekarang sekitar 5%. Ya. Saya sampaikan catatan di sini bahwa dari seluruh kredit yang kita restrukturisasi yang benar-benar tidak diselamatkan, tidak bisa diselamatkan, artinya kemudian kita harus write off, itu ternyata tidak lebih dari 5%. Padahal kita mencadangkannya, ini perintah dari Pak Komut gitu, itu namanya loan at risk, jadi kredit yang masih berisiko. Harus dicadangkan lebih dari 30 ya Pak Komut ya. Gitu. Ya kita patuhi gitu, jadi kita mencadangkan supaya kalau jatuh. Artinya Bapak Ibu sekalian saya ingin menyatakan bahwa yang kita restrukturisasi itu kalau sampai jatuh sampai 30% saja masih aman karena cadangannya sudah kita sediakan. Gitu. Kira-kira itu. Dan dari kondisi seperti itu maka NPL kita terjaga di level 3,08%. Main di kredit mikro, main di kredit UMKM, NPL sekitar 3% menurut saya sangat manageable. Sehingga dengan kualitas balance sheet seperti itu, alhamdulillah di PNL kita selama 1 tahun, Bank Only membukukan laba 32,2 triliun rupiah. Saya kira laporan mengenai kinerja cukup sampai situ, pokoknya ditutup dengan laba itu. Dan kalau ditanya labanya tumbuh berapa? 75% labanya, karena memang sebelumnya labanya jatuh. Gitu. Tapi tetap masih laba, nggak sampai rugi. Mudah-mudahan tahun ini akan lebih baik dan itu nanti masuk di topik yang ketiga. Karena topik ketiga kita akan mengukur kira-kira optimisme kita seperti apa di tahun 2022 ini. Baik, izinkan saya masuk ke topik yang kedua. Topik yang kedua tentunya pertama kami terima kasih kepada Menteri Koordinator Perekonomian, Ibu Menteri Keuangan, dan seluruh jajaran di birokrasi, kemudian di legislatif, di regulator, BI, OJK, LPS, dan semua di tim di anggota KSSK yang telah mensupport kami untuk merealisasikan ide besar pembentukan holding ultramikro. Dan alhamdulillah tanggal 13 September yang lalu holding ultramikro itu benar-benar terbentuk, di mana BRI sebagai holdingnya, dan kemudian anggotanya adalah rekan-rekan dari PT Pegadaian Persero dan juga dari PT Permodalan Nasional Madani, PNM. Perlu saya sampaikan di sini bahwa latar belakangnya adalah kami melakukan riset bersama konsultan di tahun 2018, bahwa ternyata di Indonesia ada 45 juta pengusaha, pelaku usaha ultramikro yang masih butuh pendanaan. Baik butuh pendanaan baru sama sekali, maupun butuh pendanaan yang sifatnya tambahan. Dari 45 juta itu yang sudah disentuh oleh lembaga pembiayaan itu baru 15 juta. Dan siapakah lembaga pembiayaan itu? Ada BRI, ada Pergadaian, yang di dalamnya pasti mayoritas adalah Pegadaian gitu. Ada gade-gade swasta, tapi mayoritas pasti Pegadaian gitu. Kemudian ada juga BPR, Bank Perkreditan Rakyat, dan ada juga fintech. Kalau nggak salah fintech itu baru menyentuh pelaku UMI ini sekitar 1,5 juta. Ya, 1,5 juta, itu fintech. Kemudian selebihnya ada 30 juta yang belum tersentuh lembaga pembiayaan formal. Kemana mereka nyari pembiayaan? 5 juta antaranya mengandalkan loan shark, mengandalkan rentenir 5 juta. Ya bunganya sudah bisa ditebak pasti jauh lebih tinggi. Risetnya menunjukkan bunganya sekitar 100-500% setahun. Ya. Terus kemudian yang 7 juta kalau butuh pendanaan pinjam ke kerabat sanak saudara. Dan sisanya 18 juta itu belum tersentuh sama sekali. Kalau ditanya kalau gitu sasaran holding ultramikro itu kemana? Pertama yang 18 juta. Gitu. Kita masukkan dulu ke dalam sistem keuangan. Dan kemudian selebihnya saya kira mungkin bisa kita urut. Yang kemudian yang masih ke loan shark, ke rentenir segala macam itu menjadi target. Pertanyaannya kemudian kalau gitu nanti rentenirnya nganggur dong, kehilangan pekerjaan dong. Saya kira kita nggak berhenti di situ berpikir. Rentenir kan manusia juga, dan itu bagian daripada usaha. Mungkin bisa kita engage, kita libatkan, kita jadikan agen dari kita, maka modal dari kita, tools, digitalisasi segala macam dari kita, tapi kita wanti-wanti, kamu hanya boleh ngasih pinjaman maksimal suku bunganya sekian yang kita tetapkan.
Tapi yang dilayani kalau dulu 100 orang, mungkin harus kita tingkatkan kapasitasnya menjadi 400 orang. Tapi itu menjadi bagian daripada sistem keuangan formal. Itu cita-cita kita. Saya kira teman-teman terutama dari BRI ini, sudah banyak sebenarnya yang melibatkan para pedagang uang ini, rentenir ini, untuk ikut menjadi agen kita dan kemudian mengikuti ketentuan-ketentuan kita. Dan mereka nggak berkurang kok pendapatannya, karena coverage-nya menjadi lebih tinggi. Jadi begitu kira-kira. Dan kemudian dengan dasar itulah kita bentuk holding ultramikro dengan segala prosesnya dan dengan segala support yang diberikan oleh para stakeholder, akhirnya terbentuklah holding ultramikro tanggal 13 September tahun lalu. Dan kemudian pembentukan itu kita melalui proses right issue BRI, dan alhamdulillah juga di dalam situasi yang tidak mudah, right issue itu berhasil nilainya mencapai 95,9 triliun rupiah, termasuk imbreng saham Pegadaian dan PNM ke dalam BRI, dan kemudian sisanya adalah 41 triliun itu adalah dieksekusi oleh pemegang saham publik. Artinya modalnya BRI itu nambah sebesar itu, dan kemudian ada yang cash kita terima itu 41 triliun gitu. Ini saya cuma mau mengatakan bahwa berarti BRI itu punya modal yang cukup untuk tumbuh. Kemudian nanti kita cek di likuiditas. Likuiditasnya ternyata kemarin LDR kita baru mencapai 83%. Kalau untuk LDR idealnya itu kepala 90, sebutlah 90-91%, maka sesungguhnya dari sisi likuiditas maupun dari sisi kapital, dari sisi equity, BRI punya peluang dan punya kemampuan untuk tumbuh secara agresif. Tinggal sekarang loan demand-nya bagaimana, itu yang kita harus petakan dengan baik. Dan kembali ke ultramikro, tadi kita dapat tambahan modal seperti itu, pasti akan kita gunakan memang untuk fokus untuk menumbuh kembangkan ultramikro. Baik, maka kemudian itulah cerita pembentukan holding ultramikro, dan sekarang kita masuk ke fase implementasi dari semuanya itu. Terima kasih Ibu Menteri Keuangan, terima kasih Pak Menko, bahwa setelah terbentuk, silakan kami dikasih KPI. Dan KPI-nya lumayan challenging gitu ya. Jadi kita itu nanti tahun 2024 harus menyentuh 45 juta pelaku ultramikro ini, dan di tahun 2022 ini kita ditargetkan nambah nasabah baru 5 juta. Dan sekarang existing-nya adalah BRI sudah melayani 8,1 juta, ultramikro, Pegadaian 5,9 juta, dan PNM 11,2 juta. Mudah-mudahan terus kita tambah bersama-sama bertiga ini untuk mencapai 5 juta di tahun ini, dan infrastrukturnya kita siapkan. Apa infrastruktur yang sudah disiapkan dalam bentuk sinergi ketiga entitas ini? Pertama adalah kita menyiapkan, mengkonsolidasikan kantor-kantor layanan supaya lebih efisien dan jangkauannya lebih luas. Itu yang kita sebut sentral layanan ultramikro, ya. Itu disingkat SENYUM. Jadi satu kantor, banyaknya sih kantor unit BRI, dan kemudian di depan itu sudah disambut bagian pemasaran dari Pegadaian, gitu, yang jualan produk Pegadaian termasuk tabungan emas. Gitu. Kemudian agak masuk ke dalam itu ada AO Mekar dari PNM, dan kemudian ada counter BRI dan juga Mantri BRI. Sehingga orang datang ke situ, kemudian bisa punya pilihan mau mengkonsumsi produk Pegadaian, PNM ataupun BRI sekaligus. Dan itu co-location yang kita sebut SENYUM. Dan kemudian kita juga punya outlet yang sifatnya mobile yang kita sebut SENYUM mobile SENYUM. Dan kemudian kita ada tools digital yang kita sebut Umi Corner. Itu adalah nanti orang bisa download aplikasi itu dan bisa tertransaksi untuk para pelaku UMKM ultramikro itu melalui aplikasi Umi Corner. Dan kemudian tiga itu yang penting, dan kemudian juga SENYUM mobile tadi. Ada hal yang penting juga mengenai integrasi data. Integrasi data, dan ini akan menjadi base, dan mudah-mudahan niat kita sih untuk supaya nanti kalau pemerintah punya program, punya inisiatif untuk menyalurkan dengan berbagai stimulus, maka sudah memiliki data yang terintegrasi, dan itu adanya di holding ultramikro ini. Sehingga kita duitnya ada, tapi datanya compang-camping.
Datanya ada, kemudian sistem penyalurannya masih lewat sana, lewat sini, dan nggak karu-karuan gitu. Dan itu yang sering timbul masalah-masalah gitu. Maka kemudian penyaluran stimulus, terus terang aja kita sangat pengalaman melakukan itu. Evaluasi kita memang butuh 4 hal. Satu, butuh duitnya, APBN sudah barang tentu. Yang kedua adalah butuh data yang benar. Yang ketiga adalah butuh sistem yang kredibel. Ya. Dan kemudian yang terakhir, butuh komunikasi kepada publik. Bahwa ini tuh stimulus ini apa dan untuk apa. Itu yang perlu kita lakukan. Dan melalui holding ultramikro ini kita berniat untuk mengintegrasikan data itu supaya nanti kalau ada berbagai program bisa disalurkan lewat kepada data yang benar-benar benar dan up to date. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Dan kemudian sekarang tentang kesiapan, sudah masuk ke topik yang ketiga. Kan ini sudah mulai kita implementasikan. Maka kemudian mohon izin kita laporkan bahwa BRI untuk masuk ke pasar-pasar seperti itu, strateginya selalu didahului dulu riset gitu. Dan riset kami, kita punya tim riset yang insya Allah boleh saya katakan sangat fokus di ultramikro ini gitu. Itu adalah di BRI Research Institute gitu. Dan kita sudah 2 tahun ini kita menerbitkan namanya BRI Micro and SME Index. Dan yang diukur paling tidak 3. Pertama adalah indeks aktivitas bisnis UMKM, yang kedua adalah indeks persepsi, ya, dan kemudian yang ketiga adalah indeks tingkat kepercayaan pelaku UMKM kepada pemerintah. Baik, kami laporkan bahwa di terakhir pengukuran kita adalah di kuartal 4. Di kuartal 4 tahun 2021, semuanya membaik, artinya di indeks aktivitas bisnis menunjukkan aktivitas bisnis yang naik setelah jatuh di kuartal 3, ya. Setelah jatuh di kuartal 3. Itu indeks kalau di atas 100 artinya optimis. Gitu, ya. Di atas 100 artinya optimis. Jadi itu adalah indeks aktivitas bisnis meningkat diukur dari misalnya kapasitas usaha, kemudian omset yang naik, ya, terus jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan dan lain-lain. Itu menunjukkan kenaikan di kuartal 4. Terus kemudian bagaimana indeks persepsi pelaku UMKM terhadap situasi makro, tantangan makroekonomi. Dan ternyata masih di atas 100, artinya bahwa pelaku UMKM masih melihat bahwa tantangan ini kira-kira bisa diatasi. Saya kasih tanda lagi bahwa itu artinya optimis. Dan yang terakhir adalah indeks kepercayaan pelaku UMKM terhadap kemampuan pemerintah mengelola ekonomi, terutama mengelola berbagai tantangan perekonomian nasional. Dan ternyata datanya tiga-tiganya menunjukkan optimis bahwa indeks kepercayaan kepada pemerintah oleh pelaku UMKM itu masih sangat baik, artinya masih sangat percaya terhadap kemampuan pemerintah untuk mengelola berbagai tantangan perekonomian nasional. Demikianlah saya katakan bahwa holding ultramikro sudah terbentuk, terus kemudian sekarang tinggal implementasi dan kita harus eksekusi di dalam situasi yang sebenarnya bisa saya katakan masih optimis bahwa kita akan bisa tumbuh secara sustainable. Demikian kira-kira paparan dari saya di pembukaan ini, dan sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Pak Menko, Bu Menkyu, dan para pembicara untuk nanti sharing memberikan arahan di dalam forum ini. Dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyambutan ataupun penyelenggaraan acara BRI Micro Finance Outlook 2022 ini, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.